Oke, kita masuk ke soal nomor pertama ya. Apabila 12 lusin benang harganya 720.000, berapa harga dari 3 buah benang? Berarti 720.000 itu harga dari 12 lusin. Berarti 720.000 kita bagi 12 sama dengan 60.000. Ini harga per lusin ya. Harga per lusin. Dia nanya ini harga per 3 buah. Berarti kita bagi lagi. Berapa di harga per buahnya? 60.000 dibagi 12 sama dengan 5.000. Nah, untuk mencari 3 lusin, maka kita kalikan aja. 5.000 dikali 3 sama dengan 15.000. Ini dia harga 3 buahnya ya. 3 buah. Oke, kita masuk ke soal nomor 2 kawan-kawan. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 8 orang dalam waktu 20 hari. Maka 5 orang dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu. Nah, ini adalah soal perbandingan senilai dan tidak senilai ya. Nah, untuk perbandingan senilai itu dia rumusnya atas per bawah sama dengan atas per bawah. Ini yang untuk senilai ya. Nah, untuk yang tidak senilai itu bisa dipakai dengan rumus atas per bawah sama dengan bawah per atas ya. Nah, ini yang senilai atas per bawah sama dengan atas per bawah, sedangkan tidak senilai atas per bawah sama dengan bawah per atas. Nah, bagaimana cara menentukan senilai dan tidak senilai? Oke, maka kita coba kerjain soalnya ini. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 8 orang. Kita buat tanda panah di sini dalam waktu 20 hari. Jadi 8 orang bisa menyelesaikan pekerjaan selama 20 hari. Sedangkan maka 5 orang dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 5 orang. Oh, yang ditanya adalah X hari ya, berapa hari? Kalau orangnya berkurang menjadi 5. Bagaimana menentukan dia perbandingan senilai atau tidak senilai? Nah, kalau misalnya perbandingan senilai itu ketika ruas kiri ditambah, maka ruas kanannya bertambah juga. Misalnya ini 8 orang bisa mengerjakan dalam waktu 20 hari. Di sini 5 orang, secara logika kalau orangnya berkurang, maka harinya akan bertambah. Maka dia tidak sesuai, maka dikatakan sebagai perbandingan tidak senilai. Tapi kalau misalnya dia 8 orang bisa mengerjakan 20 hari, 5 orang juga di sininya bertambah dia menjadi 5 orang bisa mengerjakan 120 hari bertambah, maka di situ dikatakan sebagai perbandingan yang senilai ya. Karena dia setiap ruas sama-sama bertambah. Ini kan kebalikannya ya. Oke, kita kembali ke soal. Jadi kita pakai ini, kita tentukan sebagai perbandingan yang tidak senilai ya. Tidak senilai. Maka kita pakai rumus atas per bawah sama dengan bawah per atas. Atasnya 8 ya. Atasnya 8 per bawah, bawahnya ini ya, per 5 sama dengan bawah per atas, ini ya bawahnya ya, bawah per atas, X per 20. Maka tinggal kita kalikan silang aja. Kita kalikan silang, duluan di sini ya. 20 dikali 8 berapa? Enggak usah kita tulis lagi. 20 dikali 8 nih ya. Ini dia kali silang. 160. Ini 5 dikali X. X sama dengan 160 per 5 ya. Karena X-nya udah pindah, jadi 5-nya kita buat dia pindah ke bawah. 160 dibagi 5 sama dengan 32. Jadi 5 orang pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 32 hari. Oke, soal nomor 3 kita masuk ke soal deret angka ya. Nah, di dalam soal ini kita temukan ada angka 15, 8, 45, 64, 75, 512. Maka bagaimana kita cara menyelesaikannya untuk mencari nilai selanjutnya? Yang ditanya nih kotak selanjutnya ya. Nah, ini. Coba kita lihat dulu. Di sini ada angka 15. Nah, ini ada angka 15. Ada angka 8, 45, 64. Kita lihat dulu 15 ke 8. Bisa nggak nih? 15 ke 8 ada berapa? Selisih 7 ya. Coba kita kurangkan. 15 dikurang 7, maka jawabannya 8. 8 apakah dikurang 7 menjadi 45 lagi? Maka tidak. Artinya tidak seperti itu polanya ya.
Kalau tidak bisa polanya ini nyebrang ke satu tempat, maka kita gunakan dia nyebrang ke kelang kedua tempat ya, nyebrang kedua tempat. Berarti kita lihat nih, dari 15 ke 45 ini diapain misalnya? Dikali 3 kah? Coba, 15 dikali 3 sama dengan 45. Nah, maka dia nyebrang lagi. 45 dikali 3 berapa? 125 ya, nggak cocok ya, bukan 75 jawabannya. Berarti bukan dikali 3. 15 ke 45 diapain lagi? Ditambah 30 ya, tambah 30. 45 ke 75 bisa nggak ditambah 30? Ya, bisa ya. Berarti polanya seperti ini nih. 15 tambah 30 45, 45 ditambah 30 75, maka nanti ini di sini tambah 30 lagi. Jawabannya 75 ditambah 30 adalah 105. Nah, kalau kawan-kawan dapat yang seperti ini, yang ini nggak usah dikerjain lagi. Walaupun ini sebenarnya kita tahu nih. 8 ke 64 nih kan dikali 8 ini ya kan. 64 ke 512 dikali 8 juga ya. Maka kawan-kawan perlu jawab yang ditanya aja. Nah ini 15 ke 45, 45 ke 75, 75 ke sini. Maka inilah dia yang perlu dicari. 105 ya. Jawabannya 105. Oke, kita ke soal nomor 5 ya. Romi dan Yuli membeli tiket konser. Jumlah tiket Romi 3 kali jumlah tiket Yuli. Jika total tiket mereka ada 172 tiket, maka ada berapa banyak tiket Romi? A 200, B 150, C 98, D 129, atau E 75. Nah, kalau kawan-kawan mendapati soal seperti ini, maka bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, biar gampang, Romi dan Yuli ini kita singkat aja ya. Romi menjadi R, Yuli menjadi Y. Maka di sini dibilangkan bahwasannya tiket Romi memiliki 3 kali jumlah tiket Yuli. Oke, berarti Romi sama dengan 3Y. R sama dengan 3Y ya. Punya Romi sama dengan 3 kali punya Yuli. Begitu dia ya, cara mudah menyingkatnya ya. Ini kita dapat persamaan yang pertama. Kita buat lagi persamaannya. Tiket Romi ditambah tiket Yuli sama dengan 172. Nah, kalau kita udah dapat persamaan seperti ini, udah gampang nih menjumlahkannya. Nah, jumlah tiket Romi kan 3 kali lipat tiket Yuli. Berarti kita perlu mencari tiket Yuli ya. Nah, kita buat persamaan satu lagi. Berarti 3Y ditambah Y. Apa itu 3Y? 3Y ini artinya tiket Yuli itu 3 kali tiketnya siapa ya? Si Romi ya. 3Y ditambah Y sama dengan 172. Maka 4Y sama dengan 172. 172 kita bagikan aja ke 4 ya. Maka Y 172 per 4. Nah, Y-nya udah bisa kita dapatkan. Jumlahnya adalah 43. Kalau kita udah dapat nilai jumlah tiketnya tiketnya Yuli adalah 43, maka kita tinggal cari jumlah tiketnya Romi. Kita buat persamaan satu lagi. Romi sama dengan 3Y ya tadi ya. Tiketnya Romi sama dengan 3 kali tiketnya Yuli. Maka kita tinggal kalikan aja, masukkan aja. Maka tiket Romi sama dengan 3 dikali, ini dia ya. Punya Yuli tadi 43. 3 dikali 43 berapa? 129. Maka jawabannya tiketnya Romi ada 129 yang D. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Jika Adi mengendarai motor dengan kecepatan 30 km per jam selama 120 menit, berapa kecepatan yang dibutuhkan jika ia ingin sampai 90 menit? Berarti dia lebih awal ya. Kita lihat dulu nih di opsinya. A 80 km per jam, B 60 km per jam, C 40 km per jam, D 20 km per jam, E 10 km per jam. Artinya di dalam opsinya ini semuanya ini satuannya jam ya. Maka kita ganti dulu. Coba kita lihat dulu di sini. Adi mengendarai motor 30 km per jam ya. Oke, 30 km per jam. 30 km dalam waktu 120 menit. Maka kita rubah waktunya ke satuan jam juga seperti opsi ya. 120 menit ke jam sama dengan 2 jam.
Berapa kecepatan yang dibutuhkan jika ingin sampai 90 menit? Oke, berarti ini X ya. X kilometer, karena kita nggak tahu. Dia nanyanya di situ. Untuk sampai 90 menit. 90 menit ke jam berarti 1,5 jam. Nah, ini perbandingan apa dulu ditengok? Perbandingan senilai kah atau tidak senilai? Coba kita lihat. Ketika ruas kanan ditambah 30 km, dia 2 jam sampainya. Ya kan? Kalau dia dikurangi, nah di sini ditanya kalau dia mau nyampe nya 1,5 jam dikurangi ruas kanannya, maka otomatis di sini bertambah juga ya. Jika ruas kanan ditambah, ruas kiri bertambah, maka dia senilai. Nah, ini adalah perbandingan tidak senilai. Karena ruas kanannya 1,5 jam dikurangi di ruas kirinya ini harus ditambahi, karena kalau kita mau nyampe nya lebih cepat, kita harus mengendarai lebih dari ini ya, lebih dari 30 km per jam. Maka ini perbandingan tidak senilai dengan rumus atas per bawah sama dengan bawah per atas ya. Atas per bawah sama dengan 30 per X sama dengan bawah per atas 1,5 per 2. Oke, kita kali silang. Keluarkan yang kanan, 1,5x sama dengan 30 dikali 2, 60. Maka sini ya, kita lanjutnya. Takutnya nanti nggak nampak di kamera. X sama dengan 60 dibagi 1,5. Gimana Bang bagikan 60 kali 1,5? Biar gampang, kali sama-sama dikali 10 aja, ditambah jadi 600. Maka ini jadi 15 hilang komanya. 600 dibagi 15 sama dengan 40 ya. Maka jawabannya 40 km per jam. Jadi sama-sama dikali 10 ya. Oke. Jawabannya yang C. Oke, kita masuk ke soal nomor 7. Suatu toko menjual 8 botol minuman seharga 60.000. 8 botol minuman seharga 60.000. Jika seorang pelanggan ingin membeli 3 botol minuman yang sama, berapakah harga yang harus dibayarkan? Oke, kita buatkan dulu dia ya. 8 botol sama dengan 60.000. Kalau seorang ingin membeli 3 botol, berapa harga yang mau dibayar? Maka kita lihat di sini. Kalau ini sama-sama berkurang, maka harganya juga sama-sama berkurang. Ini termasuk dalam bagian perbandingan senilai ya. Karena ketika ruas kanan ditambahkan, ini juga akan sama-sama bertambah atau sama-sama berkurang ya. Oke, 8 botol per 3. Kita masukkan aja rumus perbandingan senilai, yaitu atas per bawah sama dengan atas per bawah. 8 per 3 sama dengan 60.000 per X. Nah, ini sama-sama bisa dibagikan ya. Sama-sama bisa dibagi 8. Maka di sini menjadi 7.500. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Jadi 1 per 3 per 7.500 per X. Maka kita kali silang. Nah, ini dia nanti. X sama dengan 7.500 dikali 3 adalah 22.500. Maka inilah harga per 3 botolnya 22.500. Jawabannya yang A.